Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Kali ini saya berhadapan dengan pohon ini untuk yang kedua kalinya. Jadi bisa lihat di sini teman-teman, pertumbuhannya sangat subur sekali. Bisa dilihat teman-teman di sini pertumbuhannya sangat subur sekali. Waktu itu saya melakukan styling yang pertama dengan hampir menghabiskan semua daunnya untuk mendapatkan anak ranting yang bisa dikawat atau diarahkan. Jadi sekarang ini anak ranting yang waktu itu daunnya tinggal yang di ujung, sekarang udah pada tumbuh panjang-panjang dan kondisinya sangat sehat. Nah, ini adalah pertemuan saya yang kedua. Saya akan melakukan pemilihan tetap untuk konsentrasi tumbuhnya. Kemudian saya akan lakukan penambahan pengawatan. Jadi sudah saatnya ini banyak sekali pertumbuhan baru yang harus dikawat. Dengan konsep pohon cascade, kondisi pohon ini memang sangat luar biasa. Artinya kita bisa menampilkan sebuah kondisi alam, sebuah drama alam yang menggambarkan bahwa pohon cascade itu bukan hanya batangnya saja yang menjuntai ke bawah, tetapi ini justru akarnya dia yang cascade. Kemudian pangkal akarnya di sebelah sini dan ini pohonnya. Jadi yang menggantung ini sebenarnya adalah akar. Ya, akar yang keluar dari tanah atau media atau di alam bisa dianalogikan sebagai akar yang pohon yang tergerus air medianya atau tanahnya sehingga akarnya bisa keluar dan makin lama makin turun menggantung. Ya, inilah sebuah karya bonsai yang bisa mempunyai karakter tersendiri. Artinya kita bisa menampilkan sebuah keadaan alam, sebuah kondisi pohon tua yang hidup di alam dengan dramatis. Ya, itulah tadi konsepnya. Kemudian dia mulai tumbuh dari pangkal. Jadi karena ini akar, maka tidak ada titik tumbuh di bagian yang menggantung ini. Semua titik tumbuh pertumbuhan setelah pangkal akar. Setelah pangkal akar baru ada pertumbuhan. Jadi yang cascade ini bukan akar lagi, tetapi ini adalah cabang. Ya, cabang ataupun batang. Ya, bisa diterima konsepnya dulu ya. Jadi itulah konsepnya. Maka nantinya saya tidak mungkin untuk membuat perantingan di sini ataupun di sini, tidak. Ini sudah fix bahwa kepala akan di sini. Di sini akan saya bangun banyak semi mahkota dan lain-lain sesuai dengan konsep bonsai tropis. Nah, ini saya sedang melakukan pemilihan untuk membersihkan tunas-tunas yang tumbuh liar. Seperti bisa dilihat di sini. Ini saya buka dulu. Nah, ini banyak sekali. Ini jelas tidak kita butuhkan. Dan selalu segera saya buang untuk dapat menghasilkan nantinya konsentrasi tumbuh terhadap cabang ranting yang memang diperlukan saja. Ini dibuang. Ya, kemudian tadi yang saya utarakan, kawat sampai di sini. Bisa dilihat ya, ini kawat. Artinya tadinya dia hanya ada di sebelah sini ujung. Sekarang sudah bertambah sampai kurang lebih 4-5 cm ini. Ya, ini kawatnya di sini. Ya, ini malah bertambah sampai 7-8 cm. Nah, ini nanti akan kita teruskan pengawatan untuk dibentuk. Apabila terlalu panjang kita potong, apabila panjangnya sudah cukup ya
kita teruskan dengan proses pengawatan. Selain itu banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan baru. Nah ini dilihat ya. Ya ini tadinya satu. Nah ini pertumbuhan baru. Ini pertumbuhan baru. Nah ini yang akan kita kawat ulang. Kita kawat lagi. Nah. Ya sekarang jadi 2. Ini banyak sekali pertumbuhan baru. Dalam tahap yang seperti ini teman-teman tolong dicatat, kita tidak bisa langsung sembarangan untuk dibentuk, dipotong langsung dijadikan, tidak bisa. Tetap harus diarahkan dulu, di breakdown dulu. Jadi kemarin saya mengarahkan anak ranting, kalau sekarang memungkinkan kita mengarahkan cucu ranting. Tetap harus dibuat dulu struktur anatominya yang baik. Nah mungkin pertemuan berikutnya kalau memang sudah memungkinkan baru kita potong. Biasanya 3-4 kali pembentukan baru nanti dipotong. Artinya kita udah mulai pembentukan 3-4 kali diarahkan. Yang keempat biasanya kita sudah mulai pembentukan dengan cara dipotong ujungnya. Karena apabila kita potong ujungnya sekarang, dia tidak berkembang panjang. Nanti akan tumbuh tunas-tunas kecil, malah membingungkan. Lebih baik strukturnya dari sekarang dibaikin dulu. Ya seperti ini kan bisa dicabang nih. Ini kan sudah bisa mecah. Ya antara anak ranting yang ini dengan anak ranting yang ini. Nah ini bisa dipecah. Ini dulu kita kawat, kita buat. Setelah itu nanti baru memikirkan apabila sudah sesuai baru dipotong. Ya, ini dulu kita benarkan. Ya, saya lanjut dulu dengan proses ini. Nanti kita kembali sebelum saya melakukan pengawatan. Ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Kebetulan pohon ini disimpan ataupun dipelihara di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sangat subur pertumbuhannya. Ya ini teman-teman bisa lihat perbedaan antara yang sudah saya lakukan pemilihan kemudian dengan yang belum saya lakukan pemilihan. Ya jadi di sini bisa didetail mungkin lebih jelas pembagian-pembagiannya nanti yang akan dirapikan. Ya. Nah ini bisa dilihat ya. Yang tadi bertambah panjang harus kita tambah kawat, yang tadi mecah 2 harus kita pasang kawat baru. Nah, ada pertumbuhan baru seperti ini, kita pasang kawat baru. Yang kurang panjang kita tambah kawatnya nanti.
Yang ini yang belum. Ya, jadi masih carut marut juga, masih banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan liar yang harus dipilih, yang harus dibuang. Nah, sementara kita buang dulu untuk mendapat konsentrasi tumbuh ke anak ranting ataupun ranting yang kita sudah pilih. Nah, apabila ada perlu penambahan seperti ini, misalkan saya kepingin nambah di sini, oke, biarin aja. Nanti dia tambah. Nah, terutama adalah pertumbuhan yang berada di dekat persimpangan seperti ini. Nah, ini dibuang dulu. Nah, jadi persimpangan ini bersih, sehingga nanti jalur makannya akan jelas kemari dan kemari, tidak terpotong oleh pertumbuhan yang berada di persimpangan. Setelah ini adalah proses pemasangan kawat saya. Nanti sambil memasang kawat, saya akan bercerita lagi atau sharing lagi untuk lebih bisa jelas tentang bagaimana itu bonsai, membuat bonsai dengan konsep meniru alam. Jadi ini akan saya perjelas lagi apa itu membuat bonsai meniru alam. Konsepnya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, kemudian goalnya apa, akan saya jelaskan, akan saya sharingkan tentang hal tersebut. Pada tahap ini kita masih dalam tahap untuk membuat anak ranting. Jadi anggap saja ini cabang dia punya ranting 1, 2, 3 ya. Ini ranting, kemudian mecah jadi anak ranting. Ini yang masih kita buat. Ya, karena pertumbuhan anak rantingnya terlalu banyak, kita akan kurangi dulu untuk mempertegas konsentrasi tumbuh dulu. Sekali lagi, dalam membuat bonsai hal yang paling penting adalah memperhatikan pertumbuhannya dulu. Kalau masalah model ataupun gaya ataupun style atau apapun itu keluarnya nanti. Ya, setelah pohon kita mempunyai struktur yang bagus, kesuburan yang bagus, baru nanti masalah yang tadi saya sebut sebagai gaya atau apapun itu keluarnya di belakang. Detil-detilnya itu akan gampang sekali kalau kita sudah mempunyai struktur anatomi yang baik, mempunyai kesuburan yang baik pada pohon. Tanpa adanya kesuburan, kita tidak bisa memproses bahan bonsai untuk jadi bonsai. Bonsai ataupun bahan bonsai harus subur.
Ya, sudah selesai ya. Jadi itu tadi proses yang saya lakukan pada tahap ini. Ini adalah sharing saya. Sharing saya membuat bonsai. Dari awal saya melakukan pemilihan terhadap ranting-ranting yang ada. Kemudian saya melakukan pengarahan dan menentukan konsepnya. Kemudian yang sekarang adalah masalah teknik, masalah bagaimana saya menjadikan atau bagaimana saya meneruskan proses hidup dari pohon ini. Caranya bagaimana? Caranya tadi, saya membuang dulu pertumbuhan-pertumbuhan liar, kemudian memilih apa ini? Kalau ini anak ranting ya anak rantingnya yang kita pilih untuk agar bisa lebih konsentrasi tumbuhnya. Jadi misalkan ada anak ranting 5, hanya kita pilih 2 atau 3, nah hal tersebut bertujuan untuk itu. Juga untuk memberikan ruang pada perpecahan. Jadi kalau terlalu banyak juga tidak bagus, nantinya tidak ada ruang untuk pertumbuhannya dia selanjutnya. Jadi bisa tahu ya teman-teman bahwa perpecahan itu akan sangat detail, semakin detail menuju ke perpecahan yang tingkatnya lebih tinggi. Dari cabang, ranting, anak ranting ini sudah mulai rumit. Cucu ranting apalagi sangat rumit. Nah, di sini kita butuh untuk kontrol. Kontrol apa? Kontrol pemilihan terus, konsentrasi terus. Agar jaraknya nanti apabila misalkan seperti ini, apabila ranting yang ini tumbuh anak ranting yang kiri dan kanan ini tidak saling berdekatan atau tidak saling tumpuk. Nah, itu yang penting. Kontrol itu terus. Sambil kita membuat kondisi pohonnya sehat. Kalau sehat, kita pasti dapat progres yang bagus. Oke, ini biar saya lanjut dulu dengan proses pengawatan. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang kurang panjang kawatnya kita panjangkan, yang baru kita tambahkan. Nah, sekarang semua anak ranting ini sudah terkawat lagi. Jadi kawatnya yang lama kalau masih belum masuk tidak perlu dilepas, kita tambahkan saja. Jadi sekarang teman-teman bisa tahu ya fungsinya apa saya melepas daun ini, agar daunnya tinggal di ujung aja. Itu agar kita bisa memudahkan untuk melakukan pengawatan. Selain itu juga bisa sebagai konsentrasi tumbuh. Jadi dengan mengurangi daun, maka daun yang tertinggal akan mendapat fokus tumbuh yang lebih bagus, lebih banyak.
Oke ya, sambil saya bekerja, saya ingin sharing lagi tentang apa itu konsep bonsai, membuat bonsai meniru alam. Jadi ini mungkin sudah pernah saya jelaskan, tetapi karena keterbatasan bagaimana saya berkomunikasi, mungkin banyak yang salah paham juga bahwa meniru alam adalah copy paste. Artinya kita meniru persis di alam kondisinya bagaimana, kemudian rupanya bagaimana. Nah, ini yang ingin saya klarifikasi atau saya perjelas lagi, apa itu sebenarnya meniru alam. Meniru alam adalah meniru pola tumbuh pohon yang hidup di alam. Meniru kondisi-kondisi bagaimana alam mempengaruhi kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Ya, jadi meniru bukan berarti copy paste. Tahu ya copy paste, copy paste itu kalau di komputer. Jadi persis ditiru, yang di alun-alun itu beringinnya saya tiru persis. Batangnya menyilang juga saya tiru menyilang. Pohonnya mau roboh ya juga saya tiru mau roboh. Bukan itu maksudnya meniru alam. Meniru alam adalah yang ditiru adalah pola tumbuhnya. Pola tumbuhnya pohon tropis, pohon tua yang hidup di alam tropis. Itu bagaimana? Nah, itu kita bisa merumuskan sebenarnya. Jadi alam itu bisa dirumuskan. Alat ini saya lempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Itu rumus itu. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, itu rumus alam. Nah, jadi dengan demikian saya bisa merumuskan pula kondisi-kondisi pohon tua yang hidup di alam tropis. Apanya yang saya rumuskan? Bukan rupanya yang saya rumuskan, tetapi pola tumbuhnya, karakter-karakter masing-masing pohonnya, pengaruh-pengaruh alam terhadap pohon. Jadi kalau saya mempresentasikan sekarang adalah ini tadi yang saya utarakan di awal, ini adalah akar yang menjuntai, kemudian dengan pola hidup segini ini, kalau dicari di alam ya mungkin tidak ketemu ini. Tetapi pola tumbuh yang seperti ini di alam tropis selalu terjadi begini. Bahwa saya merumuskan mahkota adalah kumpulan daun yang paling tinggi, yang berada di paling atas, kemudian paling besar. Yaitu rumusan saya. Apakah itu di alam ada? Ya di alam selalu begitu. Yang di atas itu selalu lebih besar daripada yang di bawah. Karena apa? Karena mataharinya di atas. Nah, ini yang saya maksud meniru alam. Kita harus tahu apa itu kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Dipelajari, kemudian dirumuskan. Bahwa saya merumuskan karakter pertumbuhan atau pola tumbuh pohon tua yang hidup di alam tropis itu adalah bercabang-cabang. Banyak, cabangnya gede-gede, kemudian masing-masing cabang tumbuh kumpulan daun atau kelompok daun. Ya itu yang saya rumuskan, itu yang saya lihat di alam tropis. Dan kalau saya menyebut ini adalah gaya bonsai tropis karena saya meniru kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Saya tidak membuat kehidupan pohon tua yang hidup di alam subtropis. Karena apa? Karena saya hidup di alam tropis dan kebetulan saya belum pernah ke daerah subtropis. Jadi melihat saja saya belum pernah. Bagaimana saya bisa punya referensi untuk mengandai-andai bagaimana kehidupan pohon tua yang hidup di alam sana? Jauh. Ya, tapi ketika ditanya meniru alam itu harus persis, ya tidak. Apanya yang persis? Rupanya. Kalau rupanya ya jelas tidak. Tidak akan ketemu pohon yang hidup tua yang hidup di alam seperti karya-karya bonsai saya, tidak ada. Tetapi pola tumbuhnya ada, seperti itu. Presentasi drama alamnya ada, seperti itu. Seperti ini saya mempresentasikan drama alamnya apa? Erosi, bisa saja terjadi. Ya, atau saya sedang mempresentasikan bahwa pohon ini hidupnya di batu, celah batu. Kemudian akar tidak mempunyai banyak media ataupun ruang untuk bisa tumbuh.
sehingga tumbuhnya akar ke depan bukan ke dalam. Nah, logisnya akar kan tumbuhnya ke dalam tanah atau ke dalam media. Tapi kalau media mentok ya dia keluar. Logis kan? Nah, itulah yang kita tiru. Tapi perkara apakah pohon ini ada di alam seperti ini persis? Ya pasti tidak ada. Ya tidak ketemu. Jangankan di alam bonsai aja nggak ada yang persis, tidak ada. Nah, itulah yang saya maksud dengan meniru alam. Kalau mungkin ada yang ngomong karya seni itu bebas, tidak ada pakem, bebas, terutama seni bonsai, bebas, semau gue. Kalau kata orang Sunda kumaha aing, kalau orang Jawa karepku dewe. Ya silakan. Tetapi saya ingatkan, semua karya seni termasuk karya bonsai, ujung-ujungnya kan harus dipresentasikan. Ujung-ujungnya kan diapresiasi oleh masyarakat. Kalau di karya bonsai ya diapresiasi, kalau nggak di pasar ya di arena pada saat kontes. Nah, kalau Anda membuat bonsai kemudian sekar PDW semaunya sendiri, apakah karya bonsai Anda bisa dipertanggungjawabkan? Baik itu di market, pasar, ataupun di arena. Nah, itu pertanyaannya. Jadi semua karya seni itu tidak bisa berdasarkan, wah ini maunya saya begini, maunya saya begini, tidak bisa. Semua ada patokannya, semua ada istilahnya, kalau bahasa saya do re mi fa sol la si do nya itu ada. Agar apa? Agar karya kita tidak fals. Suatu saat seorang Picasso menemukan gaya melukis kubisme yang sebelumnya belum ada. Dia adalah orang pertama yang menggagas cara melukis ataupun konsep kubisme di dalam melukis. Orang ya wajahnya dibikin kotak-kotak, dibikin kubisme. Ada aliran lukis ekspresionisme ya, yang menggambarkan dari luapan seorang pelukis, luapan jiwa seorang pelukis ke sebuah kanvas. Jadi dia punya angan-angan di sini, ingin dituangkan di dalam sebuah kanvas, diekspresikan. Misalkan saya sedang membayangkan ayam jago bertarung, dua ayam jago bertarung, saya kepingin menuangkan langsung ke dalam kanvas. Nah, cara menuangkan saya ke dalam kanvas ini sangat ekspresionis, artinya secepat mungkin, sehingga angan-angan ayam jago bertarung tadi tidak cepat hilang. Kecepatan saya melukis harus bisa setara dengan angan-angan yang ada di benak saya. Maka saya melukis tanpa menggunakan kuas, saya hanya menggunakan tangan, hanya langsung kalau bila perlu itu apa namanya tube oil paint-nya itu langsung digoreskan ke kanvas secepat mungkin. Karena ini keburu hilang. Nah, itu ekspresionis, kubisme tadi. Nah, ketika seniman-seniman itu menciptakan sebuah aliran baru atau sebuah konsep baru dalam melukis, ini dia bertanggung jawab terhadap konsepnya. Apa yang ingin benar-benar saya tuangkan? Apa yang ingin benar-benar saya gambarkan atau lukiskan? Itu semua ada. Demikian juga ketika saya bilang, oh saya sedang membuat bonsai tropis, ya pasti ada dasar saya. Tidak hanya sekedar ini bahan jenis endemik pohon tropis, kemudian saya buat bonsai jadinya bonsai tropis. Ya tidak. Membuat bonsai tropis tidak berdasarkan bahannya harus bahan dari bonsai tropis, tidak. Bahan dari subtropis pun kalau saya buat di daerah tropis ya jadinya tropis. Karena apa? Alam yang saya tiru alam tropis kok. Pola tumbuh yang saya tiru adalah pola tumbuh pohon tropis. Nah, jadi disitulah mungkin teman-teman saya harapkan bisa mengerti dasarnya apa kita membuat bonsai meniru alam. Ya itulah dari awal saya sering ngomong juga bahwa kita ini nggak bisa membuat bonsai niru orang Jepang, niru orang Cina, itu nggak bisa. Bukan karena nggak bisa kemampuan secara manusianya, alamnya aja tidak berbicara itu. Alam kita berbeda. Mereka membuat bonsai di alam subtropis.
Itu lama. Matahari cuma ada 4 bulan dalam setahun. Kita 12 bulan. Pertumbuhan pohon di sana dengan di sini beda jauh. Bisa 3-4 kali lebih cepat di sini. Matahari di mana-mana, mereka nggak bisa bikin perantingan yang dalam-dalam begini. Pasti kalah nantinya. Kita masih bisa memungkinkan. Karena apa? Mataharinya banyak. Anginnya banyak. Dikasih ruang dikit, dikasih jarak dengan atasnya, matahari masuk, tumbuh dia. Kalau di sana membuat perantingan gede-gede tajuknya, kumpulan daunnya gede-gede. Silakan diperhatikan bonsai Jepang, tajuknya pasti gede-gede. Tidak bisa mendetail seperti kita teman-teman di daerah tropis membuat bonsai. Nah, itulah sebabnya. Ya, sekali lagi kebebasan adalah kreativitas. Kebebasan bukan melanggar apa yang sudah dikonsepkan. Jadi nggak mungkin seorang Picasso menggambar aliran lukis lain karena dia sudah menentukan jati dirinya sebagai pelukis kubisme. Silakan tentukan konsep atau membuat bonsai Anda, kemudian komit dengan apa yang telah Anda rumuskan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Kalau memang bisa menampilkan sebuah karya yang diapresiasi dengan baik oleh masyarakat, itulah yang selama ini dicari para seniman. Oke, saya lanjut terus dengan melakukan pengawatan atau penambahan kawat ini. Masih banyak, masih cukup lama ini waktunya. Nanti apabila ada yang ingin saya sharingkan lagi. Sudah selesai kita melakukan pembenahan ataupun penambahan kawat. Ya, jadi pada tahap ini itulah yang saya lakukan. Artinya saya melakukan pemilihan lagi, kemudian melakukan penambahan kawat ataupun pembenahan kawat. Ya, jadi tetap prinsipnya masih pada pembuatan pembuatan anak ranting. Jadi ini masih di level 3. Jadi cabang, ranting, anak ranting. Ini tetap, tetapi saya lebih memilihnya kemudian untuk mendapatkan konsentrasi tumbuh sesuai dengan nanti seperti kita tahu bersama di dalam menata perantingan kita perlu memperhatikan jarak. Yang pertama jarak antara anak ranting dan anak ranting ataupun ranting dengan ranting. Kemudian yang kedua jarak antara nantinya apabila sudah terbentuk kumpulan daun, kita memerlukan jarak agar nantinya kalau dia mengembang menuju ke cucu ranting dan seterusnya bisa mendapatkan ruang. Termasuk juga mendapatkan termasuk juga memberikan ruang untuk dia bisa mendapatkan sinar matahari yang baik. Ya, selalu berulang-ulang seperti itu apa yang saya lakukan dalam membuat bonsai. Tetapi tidak apa-apa, saya terus men-sharingkan artinya urutan-urutannya bagaimana, dimulai dari awal kemarin pemilihan ranting, kemudian pengarahan ranting sampai sekarang saya sudah sampai pada tahap yang pembentukan ranting, pembentukan perantingan. Jadi ini adalah rangka dasar membuat tajuk. Tajuk adalah kumpulan daun. Konsepnya sudah saya jelaskan di awal, bagaimana saya secara umum menjelaskan konsep bonsai cascade itu bagaimana. Kemudian pohon ini sendiri juga konsepnya apa sudah saya jelaskan. Ya, meskipun dalam kondisi yang dramatis kehidupannya ini, pohon tetap utuh. Artinya pohon ini pohon subur, di mana dia tidak mengalami kerusakan pada badan pohon, sebenarnya utuh semua. Nah, di sini saya tidak bisa menampilkan pohon ini jarang-jarang ataupun sedikit perdaunan, tidak bisa. Saya tetap harus menampilkan pohon ini dalam kondisi yang terlihat subur. Ya, perantingan di mana-mana, kemudian memang pohonnya subur, tetapi kondisinya kondisi hidupnya yang dramatis. Ya, hal ini bisa dilihat memang tidak ada banyak keringan di bawah, hampir tidak ada. Ini pun juga hasil keringan yang pada konten pertama saya kupas karena terlalu banyak ranting. Ya, itulah
konsepnya saya lanjutkan dulu dengan proses sekarang adalah pembentukan atau pembuatan kumpulan tajuk. Yang pertama, saya kepingin mengatur di bagian mahkota utama dulu. Jadi inilah mahkota utama kita. Ya, pada awalnya sudah ditentukan bahwa mahkota menghadap ke atas. Jadi ini akan simetris, kurang lebih, karena dia menghadap ke atas. Mahkota tidak menunjukkan arah tumbuh ke kiri ataupun ke kanan. Nah, jadi inilah yang saya dapat sampai dengan tahap kedua ini. Inilah anak ranting yang ada di kumpulan mahkota. Bahkan sudah punya, ini ranting dan anak ranting. Ya, cabang leher saya anggap cabang, kemudian ini ranting dan ini anak ranting. Ya, masih dalam tahap anak ranting. Tetapi ini anak ranting yang sudah saya pilih untuk dijadikan proses selanjutnya. Jadi inilah mahkota kita. Nah, setelah itu artinya di sebelah belakang masih ada 2 lagi pertumbuhan. Nah, jadi ini sebenarnya bukan termasuk dalam kumpulan mahkota, tetapi nanti letaknya ataupun kumpulan daunnya akan saya dekatkan di belakang mahkota sebagai pengikut, yang biasa saya sebut sebagai pengikut. Nah, kalau yang ini dan yang ini sudah jelas lain. Oke, saya lakukan pembentukan yang di sebelah sini. Jadi ini tadi saya bilang adalah ranting dan anak ranting. Apapun yang ada di sini, inilah nanti akan menjadi kerangka mahkota. Ya, jadi kita usahakan dia menyebar serata mungkin. Artinya agar tidak terlalu berdekatan dan agar tidak terlalu berjauhan juga. Ya, jadi nanti menimbulkan ruang yang terlalu besar juga kurang enak. Ya, jadi inilah hasilnya. Kalau sekarang masih jarang-jarang kelihatan kurang, tetapi sebenarnya ini tidak kurang. Ini pas-pasan. Kalau boleh saya bilang tidak berlebihan juga, tapi pas. Jadi perpecahannya sudah bagus, sudah menuju ke segala arah. Tetapi dominasinya tetap banyak ke depan, karena mahkota ini lebih bagus ditampilkan merunduk ke depan daripada merunduknya ke belakang. Jadi belakang ada tetapi sedikit. Bisa dilihat kalau di sini as, kemudian di belakang jaraknya sekian, di depan jaraknya lebih. Nah, ini maju ke depan. Oke, kemudian ini sebagai pengikut di belakang tetap saya kepingin adakan karena untuk mendapatkan dimensi yang bagus juga. Ya, letaknya agak di bawah. Nanti akan bagus sekali apabila kita melihat dari sudut pandang depan ini, karena di sini lehernya tinggi, kemudian kita bisa melihat kekosongan di sini untuk melihat ke belakang. Kemudian yang ini yang tadi saya sebut pengikut, yang akan muncul sebagai semi mahkota yang kecil, tidak terlalu besar. Nah, bentuknya juga nanti akan seperti parabola. Nah, dari susunan ini bisa dilihat ya, mahkota utama, kemudian terjadi pengikutnya kumpulan kecil, kumpulan lagi. Nah, inilah yang saya maksud dengan mengatur perantingan dengan menjaga space.
menjaga jarak antara masing-masing kumpulan daun ini. Jadi yang terjadi nantinya akan terjadi gumpalan-gumpalan yang bagus sekali, terlihat seperti yang biasa disebut awan-awan. Ini juga sebagai pengikut. Sekarang terasa sangat gampang sekali atau sangat teratur sekali, sangat mudah diatur karena dari awal sudah kita arahkan ke yang demikian. Ya, jadi dari awal saya sudah mengarahkan di sini akan ada kumpulan. Sehingga saat ini sudah mendapatkan banyak jari-jari untuk ataupun anak ranting untuk bisa dibuat kumpulan, ya sudah terlihat langsung. Sudah tahu tempatnya ini. Ya. Itu awal kita menentukan sudah membuat kerangka dasarnya seperti itu. Seperti ini maksud saya. Jadi sekarang tinggal meneruskan saja, yaitu membentuk. Ya. Jadi yang sekarang adalah sebuah bentuk sudah terlihat. Sebuah bentuk sudah terlihat. Ya. Bentuk terlihat. Ya, bentuk. Kalau dalam teori seni rupa, dasarnya adalah garis. Kemudian garis bersatu menjadi bidang. Ya, bidang itu adalah bentuk. Bidang bersatu menjadi ruang. Nah, itu teori seni rupa. Nah, ini yang saya maksud memberikan ruang atau menjaga jarak antara masing-masing anak ranting ataupun ranting itu. Jadi terlihat di sini penuh sekali ya. Nah, ini kita harus jeli, kita harus periksa mana kira-kira yang harus dikurangi agar terjadi nantinya ada gap, ada jarak, ada ruang. Nah, ini kayaknya saya harus mengurangi ranting yang ini. Bisa dilihat ya. Ini. Nah, setelah ini saya kurangi, maka kumpulan daun yang di sini akan terpisah dengan kumpulan daun yang di sebelah sini dengan jarak ini. Ya. Nah, space ataupun jarak ini saya manfaatkan untuk mendapatkan sinar matahari tembus ke bawah untuk menghidupi ranting yang di bawahnya ini. Nah, kurang lebih begitu. Jadi tidak susah sebenarnya apabila kita memang berpatokan pada itu tadi, jarak, memperhatikan jarak. Kemudian kalau karakter harus dipelajari ya. Karakter pohon santiki beda dengan karakter kimeng, perantingannya beda dengan perantingan asem dan lain-lain. Tetapi masalah prinsip ini, memberikan jarak, memberikan ruang, kemudian memanfaatkan ruang kosong supaya dia mendapat sinar matahari dan lain-lain, itu sama saja prinsipnya. Ya, tapi kalau karakter tumbuhnya memang berbeda. Santiki saya tidak pernah membuat perantingan bertumbuk 3. Ini bertumbuk 2. 1, 2. Kalau dibuat 3 sudah jelek dia. Pasti hasilnya kurang bagus, kurang natural. Ya. Jadi inilah detail cara perantingan sampai bisa menimbulkan rasa, bukan hanya rupanya yang dilihat enak, tetapi rasanya juga enak. Karena sesuatu yang masuk akal yang kita tampilkan, ya seperti tadi jarak, kemudian matahari dan lain-lain, itu sesuatu yang make common sense gitu loh, yang masuk akal. Ya seperti itu yang seharusnya terjadi. Seperti di awal tadi saya utarakan bahwa gunting ini kalau saya lempar ke atas ya jadinya ke bawah. Ya, itu sudah tidak akan dibantah lagi, ya. Oh, enggak bisa melayang loh. Kan penjelasannya perlu sangat ilmiah baru bisa menjelaskan gunting dilempar kemudian jatuhnya melayang. Nah, itu juga nanti kalau kita membuat bonsai, kalau nggak common sense, kalau nggak sesuatu yang make sense, masuk akal, ya dipertanyakan orang, loh itu kok bisa hidup? Di dalam sana ada perantingan yang subur sekali, dapat sinar dari mana? Oh, saya pasang lampu tiap malam di sini. Oh, ya kan ya nggak masuk akal seperti itu. Ya kan, secara natural aja, secara kehidupan alam aja bagaimana kita bisa mempresentasikan sesuatu kondisi yang masuk akal.
Sudah selesai. Jadi inilah upaya ataupun proses yang saya lakukan pada tahap yang ini. Saya pikir ini semua udah jelas tekniknya atau prosesnya, bagaimana seharusnya melakukan penanganan pada Santiki pada tahap yang sudah mempunyai kerangka untuk melanjutkan untuk menjadi pembentukan tajuk. Nah, sekarang ini adalah kerangka tajuk. Kalau yang awal kerangka pohonnya, ini sekarang kerangka tajuknya. Mungkin kalau nanti ketemu saya lagi 2 bulan 3 bulan ke depan, saya sudah mempunyai banyak cucu ranting yang tumbuh di anak rantingnya, mudah-mudahan. Ya, itu tadi sharing saya. Banyak sekali pada konten kali ini yang saya sharingkan, termasuk bagaimana saya menerapkan konsep membuat bonsai meniru alam. Ya, itulah konsep ataupun pola pikir yang saya punya. Jadi membuat bonsai pada dasarnya adalah membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam. Maka presentasi kehidupan pohon tua, presentasi kehidupan pengaruh alam pada sebuah pohon, itulah yang ingin terus saya tampilkan dalam setiap karya saya. Ya, jadi meniru alam bukan berarti meniru copy paste. Tiru sana, bawa ke sini persis, tidak. Meniru alam adalah meniru pola hidup, meniru karakter tumbuh, meniru presentasi kehidupan pohon yang hidup di alam. Ya, saya pikir ini cukup dulu. Silakan ada pertanyaan diajukan pada kolom komen di bawah. Dan saya akan share linknya pada deskripsi konten ini. Yang linknya yang pertama, yang reposisi pertama maksud saya. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe. Saya sangat membutuhkan untuk bisa berkembangnya channel ini. Jadi ini adalah sebuah channel yang murni sharing. Jadi saya tidak berposisi sebagai YouTuber yang mengejar AdSense dan lain-lain, tetapi saya adalah seorang pembuat bonsai yang ingin berbagi bagaimana cara, teknik, dan segala informasi tentang saya berkarya. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.